Meskipun tersingkir dari China Open, Alwi Farhan membuat pernyataan mengejutkan yang menandakan mentalitas juaranya telah lahir dan siap menantang siapapun di level tertinggi. Halo para pecinta bulu tangkis, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas hasil yang kurang menggembirakan dari salah satu wakil tunggal putra Indonesia di ajang BWF World Tour Super 1000 China Open 2025. Alwi Farhan harus mengakui keunggulan lawannya dan tersingkir di babak awal. Namun, di balik kekalahan ini, ada sebuah pernyataan mengejutkan yang dilontarkan oleh Alwi. Benar sekali. Pada babak 32 besar yang digelar di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou, Alwi Farhan berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh, yaitu tunggal putra andalan Thailand, Kunlavut Phititharn. Pertarungan berlangsung sengit dalam 3 game, namun Alwi harus menyerah dengan skor akhir 21-10, 15-21, dan 18-21. Meskipun kalah, Alwi menunjukkan perlawanan yang patut diacungi jempol. Namun setelah pertandingan, ia mengakui bahwa performanya masih belum stabil dan ia seringkali bermain dengan terburu-buru, terutama di saat-saat krusial. Ia mengatakan, tetap bersyukur dengan hasil ini, tapi saya merasa performa saya kurang stabil. Di game ketiga ada kesalahan, walau saya bisa mengejar, tapi beberapa kali di akhir masih agak buru-buru. Alwi juga secara terbuka memuji lawannya. Menurutnya, Kunlavut yang saat ini menduduki peringkat 1 dunia bermain jauh lebih baik dan mampu mengontrol kondisi lapangan dengan lebih matang. Kunlavut bermain lebih baik, dia bisa lebih mengontrol situasi angin dan shuttlecock. Saya banyak belajar dari pertandingan hari ini, tambah Alwi, sebuah sikap yang sangat sportif dari seorang pejuang muda. Yang menarik dari pernyataan Alwi setelah pertandingan adalah bagaimana ia memandang kekalahan ini sebagai sebuah kesempatan emas. Baginya, berhadapan dengan pemain peringkat 1 dunia adalah sebuah ujian mental yang sangat berharga. Ia merasa mendapatkan momentum penting untuk meningkatkan level permainan dan mentalitasnya di panggung internasional. Betul sekali. Alwi, yang baru berusia 20 tahun, mengungkapkan sebuah pernyataan yang penuh dengan rasa percaya diri. Ia berkata, "Dari pertandingan tadi, saya merasa sekarang mau lawan siapa saja, saya sudah tidak gugup dan tidak kalah level yang begitu jauh." Ini adalah sebuah sinyal kuat bahwa ia tidak gentar dan siap untuk menantang para pemain top dunia lainnya di masa depan. Pebulu tangkis peringkat ke-28 dunia ini sadar bahwa ia masih harus banyak belajar, terutama dalam hal pengalaman dan strategi di lapangan. Namun, ia melihat semua ini sebagai bagian dari sebuah proses untuk membangun kepercayaan diri yang lebih kokoh. Ini bagian dari proses dan pengembangan kepercayaan diri untuk saya, imbuhnya. Kekalahan ini mungkin terasa pahit, tetapi semangat dan mentalitas yang ditunjukkan oleh Alwi Farhan justru memberikan secercah harapan. Ia tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran yang ia dapatkan. Ini adalah modal yang sangat penting bagi seorang atlet muda yang sedang merintis menuju puncak dunia. Kita tentu berharap Alwi bisa segera mengevaluasi permainannya, memperbaiki kekurangan, dan kembali dengan performa yang lebih kuat di turnamen-turnamen berikutnya. Perjalanannya memang masih panjang, tetapi dengan mentalitas seperti ini, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu kekuatan utama tunggal putra Indonesia di masa depan. Tepat sekali. Mari kita terus berikan dukungan penuh kepada Alwi Farhan dan seluruh atlet Indonesia yang berjuang mengharumkan nama bangsa. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan berita-berita. Aksi menegangkan para pebulu tangkis Indonesia di China Open hari pertama, di mana pemain muda Alwi Farhan langsung menantang unggulan pertama, Kunlavut Phititharn. Selamat datang kembali di kanal kami, para pencinta bulu tangkis. Hari ini,
Atmosfer di Olympic Sports Center Gymnasium Beijing benar-benar mendidih. Tirai China Open 2025 level Super 1000 baru saja dibuka dan hari pertama babak 32 besar langsung menyajikan pertarungan yang membuat jantung berdebar kencang. Tepat sekali. 6 wakil Indonesia turun gunung dengan semangat membara, siap bertarung habis-habisan demi merah putih. Laga pertama bahkan sudah dimulai sejak pukul 8 pagi waktu setempat. Ini bukan sekadar turnamen biasa, ini adalah panggung pembuktian bagi para pahlawan kita. Mari kita mulai dari lapangan 1, di mana laga ketiga mempertemukan tunggal putra andalan masa depan kita, Alwi Farhan. Lawan yang dihadapinya bukan main-main, sang jagoan Thailand yang juga unggulan pertama turnamen ini, Kunlavut Phititharn. Ini benar-benar ujian berat di laga pembuka. Benar, ini adalah duel antara David melawan Goliat versi bulu tangkis. Alwi, dengan semangat mudanya, harus langsung berhadapan dengan tembok kokoh bernama Kunlavut yang punya segudang pengalaman dan prestasi. Namun, jangan remehkan Alwi. Pukulannya seringkali penuh kejutan dan tidak terduga. Kita semua berharap ada keajaiban di lapangan 1. Beralih ke lapangan 2, laga pertama dibuka oleh Sri Kandi bulu tangkis kita, Putri Kusumawardhani. Putri KW langsung ditantang oleh pemain ulet dari Korea Selatan, Sim Yoo-jin. Ini adalah pertarungan gaya bermain. Putri KW yang anggun dengan rally-rally panjangnya akan melawan Sim Yoo-jin yang terkenal dengan kecepatan dan permainan agresifnya. Ya, Putri KW harus sangat sabar dan tidak terpancing permainan cepat lawan. Jika ia mampu mengontrol ritme pertandingan dan memaksa Sim Yoo-jin mengikuti polanya, peluang untuk menang sangat terbuka lebar. Ini akan menjadi catur di atas lapangan karet. Masih di lapangan 2, setelah Putri KW, giliran ganda campuran kita, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya yang tampil di laga kedua. Mereka akan menghadapi pasangan dari India, Ashit Surya dan Amruta Pramutes. Secara peringkat, Rehan dan Gloria jelas lebih diunggulkan. Betul, tetapi pasangan India seringkali menyimpan kejutan. Mereka bermain lepas tanpa beban, dan ini yang berbahaya. Rehan dan Gloria harus tetap waspada sejak poin pertama. Jangan sampai lengah sedikit pun. Komunikasi dan rotasi di antara keduanya akan menjadi kunci untuk mengamankan kemenangan cepat. Lanjut ke laga ke-8 di lapangan yang sama. Primadona tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang menyandang status unggulan ke-8, akan memulai perjalanannya. Georgie, begitu ia akrab disapa, akan meladeni kekuatan utusan Jepang, Kaoru Sugiyama. Pertemuan melawan pemain Jepang selalu alot dan melelahkan. Kaoru Sugiyama pastinya punya semangat juang yang luar biasa dan tidak akan memberikan kemenangan dengan mudah. Gregoria harus menampilkan permainan terbaiknya dengan bola-bola silang yang akurat dan penempatan yang mengecoh untuk bisa menaklukkan pertahanan rapat pemain Jepang. Dan masih dari lapangan 2, di laga ke-10, ada ganda putra yang sedang naik daun dan menjadi unggulan ke-7, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Mereka akan berhadapan dengan pasangan non-unggulan dari Amerika Serikat, Chen Ziyi dan Presley Smith. Di atas kertas, Sabar dan Reza seharusnya bisa mengatasi lawan mereka dengan relatif mudah. Pasangan Amerika Serikat bukan kekuatan tradisional di ganda putra. Ini adalah kesempatan emas bagi Sabar dan Reza untuk pemanasan, menguji kondisi lapangan, dan melaju ke babak selanjutnya tanpa harus memeras banyak keringat. Beralih ke lapangan 3, di sana pada laga ke-11, ganda putra andalan kita lainnya, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri akan bertanding. Pasangan yang baru diduetkan ini akan menghadapi lawan tangguh dari Malaysia, Chong Honjian dan Muhammad Haikal. Ini dia laga yang paling ditunggu-tunggu. Pertarungan antara Indonesia dan Malaysia selalu panas dan penuh gengsi. Fajar dan Fikri, dengan kombinasi pengalaman Fajar dan kekuatan Fikri, diharapkan bisa menjadi pasangan yang solid. Namun, Chong dan Haikal adalah pasangan muda Malaysia yang berbahaya dan punya kecepatan luar biasa. Ini akan menjadi adu smash dan adu mental. 6 pertandingan, 6 harapan, 6 doa dari seluruh rakyat Indonesia. Hari pertama China Open ini benar-benar menjadi panggung pembuktian bagi para pebulu tangkis kita. Dari pemain muda yang menantang raksasa, hingga para unggulan yang harus mempertahankan dominasi. Kita semua berharap ke-6 wakil kita bisa memberikan performa maksimal dan meraih hasil terbaik.
Dukungan dan doa kita akan selalu menyertai perjuangan mereka di Beijing. Ayo Indonesia, kamu pasti bisa. Jangan lupa untuk terus mengikuti update selanjutnya hanya di kanal ini. Di tengah persiapan menuju China Open, kabar buruk menimpa skuad ganda putri Indonesia, di mana Siti Fadia jatuh sakit, memaksa pasangan andalan mundur. Halo para pecinta bulu tangkis, kembali lagi bersama kami dengan berita terbaru dari dunia tepok bulu. Kali ini, sebuah kabar kurang mengenakan datang dari persiapan tim Indonesia jelang salah satu turnamen paling bergengsi di dunia. Benar sekali. Baru saja kita mendapatkan konfirmasi resmi bahwa pasangan ganda putri andalan Indonesia, Lani Triamayasari dan Siti Fadia Silva Ramadanti, terpaksa harus menarik diri dari keikutsertaan mereka di ajang China Open 2025. Keputusan ini tentu sangat mengejutkan, mengingat turnamen BWF Super 1000 ini akan segera dimulai. Menurut informasi yang kami terima, alasan dibalik mundurnya Lani dan Fadia adalah karena kondisi kesehatan Fadia yang menurun drastis. Pelatih kepala ganda putri pelatnas, Karel Mainaki, memberikan keterangan resmi mengenai hal ini. Menurutnya, Fadia sudah merasa tidak enak badan sejak babak perempat final Japan Open pekan lalu. Sebuah perjuangan yang patut kita apresiasi. Fadia mengatakan ke saya, dia merasa tidak enak badan pagi hari sebelum babak perempat final. Tapi, dia tetap mau main, ungkap Karel dalam keterangan tertulis federasi pada hari Senin. Ini menunjukkan betapa besar semangat juang Fadia untuk terus bertanding. Sayangnya, setelah pertandingan tersebut, kondisi Fadia justru semakin memburuk. Karel menambahkan bahwa Fadia mengalami demam, sakit kepala, dan juga sakit tenggorokan. Gejala-gejala yang tentu tidak bisa dianggap remeh, apalagi bagi seorang atlet profesional. Tim pelatih dan dokter pun tidak mau mengambil resiko. Fadia langsung diobservasi secara intensif. Setelah melalui diskusi mendalam, keputusan final pun diambil untuk menarik Lani dan Fadia dari China Open demi proses pemulihan. Di hari Sabtu, saya dan dokter terus memantau kondisi Fadia. Dari hasil observasi, menjelang sore ternyata belum membaik dan diputuskan mundur dari China Open dan menjalani penyembuhan di Jakarta. Jelas Karel Mainaki yang merupakan saudara dari pelatih ternama Rioni dan Reksi Mainaki. Dengan mundurnya Lani dan Fadia, praktis tumpuan sektor ganda putri Indonesia di China Open kini hanya berada di pundak satu pasangan, yaitu Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Beban dan harapan besar kini ada pada mereka. Coach Karel pun menaruh ekspektasi tinggi pada Ana dan Tiwi. Ia menilai penampilan mereka di Japan Open kemarin sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi pola permainan, daya juang, maupun stamina. Melihat penampilan Ana Tiwi di Japan Open kemarin, secara pola main, daya juang, dan stamina sudah cukup baik, kata Karel. Namun, ia juga memberikan catatan penting mengenai aspek mental yang masih perlu diasah. Tinggal keyakinan yang harus ditambah. Masih ada ragu-ragu saat masuk ke fase krusial. Lanjutnya, ini adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Ana dan Tiwi jika ingin melangkah lebih jauh di turnamen level atas seperti ini. Meskipun kini menjadi satu-satunya wakil, target yang diberikan kepada Ana dan Tiwi tidak main-main. Coach Karel tetap mematok target semifinal untuk mereka. Sebuah target yang menantang, namun juga menunjukkan kepercayaan besar pada kemampuan mereka. Jadi, di China Open ini, tetap saya menargetkan semifinal untuk Ana dan Tiwi. Saya berharap mereka bisa main lepas dan mengeluarkan semua kemampuan. Ujar Karel penuh harap. Ini adalah kesempatan bagi Ana dan Tiwi untuk membuktikan bahwa mereka mampu menjadi andalan di saat-saat genting. Kita doakan bersama, semoga Fadia bisa segera pulih dan kembali ke lapangan dengan kondisi yang lebih kuat. Dan tentunya, kita berikan dukungan penuh bagi perjuangan Febriana dan Amalia di China Open. Semoga mereka bisa tampil tanpa beban dan memberikan kejutan. Benar, situasi ini memang tidak ideal, tetapi inilah dinamika dalam olahraga.
momen di mana mental dan ketahanan seorang atlet benar-benar diuji. Mari kita saksikan bersama perjuangan wakil Indonesia. Terima kasih telah menyimak, jangan lupa dukung terus atlet-atlet kita. Sampai jumpa.